Udah jelas belum, Bu? Ini siapa yang rekam ya? Bu Fatimah, silakan Bu, dipresentasikan waktunya 15 menit, mempresentasikan poin-poinnya saja ya Ibu. Oke, Silakan. ya. Suaranya jelas ya, Bapak Ibu ya. Jelas-jelas Bu, lanjut, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar saya, yaitu modul ajar yang berbasis Based Learning atau PBL. Modul modul ajar Based Learning ini pada topik materi nama dan tugas malaikat. Ya, di sini eh, ada informasi umum tentang pembelajaran ini, yaitu di fase kelas 2 fase A ya. Itu ada kompetensi awal. Kompetensi awalnya siswa sudah mengenai ajaran Islam secara umum termasuk keimanan kepada Allah dan kitabnya. Eh, Terus ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Terus selanjutnya juga di sini ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran interaktif melalui pendekatan pembelajaran berbasis bermain dan bercerita untuk memudahkan siswa memahami materi melalui aktivitas yang menyenangkan. Terus selanjutnya ada kompetensi inti, ada tujuan pembelajaran, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, terus ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik di sini. Pertanyaan pemantik meliputi siapa yang tahu nama malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah. Kemudian apa yang akan terjadi jika kita meniru sikap baik malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti. Kegiatan inti di sini guru menjelaskan pertama secara visual ya, yaitu menggambarkan ilustrasi malaikat beserta tugasnya. Ada malaikat Jibril, Mikail, malaikat Rokib. Terus ada juga di sini bermain peran. Jadi seorang guru di sini me- membagi kelompok siswa itu untuk bermain peran. Ada yang menjadi apa itu semacam menyampaikan tugas malaikat gitu. Terus ada juga ya seperti itulah ya. Terus ada juga tebak nama malaikat. Terus membuat poster juga ada di sini. Kegiatan penutup, guru mengajak siswa mengulangi nama-nama malaikat dan tugasnya bersama-sama. Terus kemudian asesmennya melalui LKPD. LKPD ini bisa berupa eh, isai juga bisa, terus bisa penilaian poster juga bisa, terus bermain peran juga bisa. Ini mengacu eh, selain PBL juga ada PJBL-nya ya, karena di sini ada posternya. Ada pengayaan dan remedial. Pengayaan siswa membuat buku kecil bergambar tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Remedi, siswa yang kesulitan diberikan gambar berisi nama dan tugas malaikat untuk dihafal dengan guru bimbingan. Demikianlah gambaran RPP atau maaf modul ajar saya, Bapak Ibu. Sudah, Pak, Bu. Iya. Ya, Bu Titi. Sudah, Bu. Karena tadi suruh mempersingkat, jadi nggak Iya, iya, semuanya tak baca gitu. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Prinsipnya sama ya, saya mengamati, mendengar, memang masih perlu ya Bu Titi, karena tadi kata Pak Mirhan, kita tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas menyiapkan RPS.
Itu ya Pak Mirhan ya. Tapi jauh ke depan yang harus kita persiapkan adalah perubahan yang akan kita bawa ke sekolah kita masing-masing. Nggak apa-apa, malam ini mungkin LPS-nya masih seperti kata saya tadi, belum kelihatan ada kreativitas di sana, belum kelihatan ada yang baru di sana ya dalam pengembangan materinya, dalam pengembangan metodologinya, dalam asesmennya, mungkin belum kelihatan hal-hal baru. Nggak apa-apa, ini mungkin tugas administrasi ya. Tapi yang lebih penting yang dibawa nanti ke sekolah masing-masing adalah apa yang didapatkan sini membawa perubahan kepada diri Bu Titi, juga kepada profesionalitas Bu Titi. Nanti kalau udah jadi selesai ini, mudah-mudahan lulus PPG-nya, udah berhak mendapatkan gelar guru yang profesional. Nah, kalau udah Amin. berhak, ya kalau sudah diberi hak untuk menyandang gelar guru profesional, ya harus dipantaskan, iya kan? Iya, 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 harus kita pantaskan, biar berkah juga kita kan. iya. Berkah kita dapat ada peningkatan, walaupun belum banyak, tapi ada peningkatan dari yang kemarin. Nah itu tekadkan diri, saya rasa Bu Titi masih muda lah ya, masih ada waktu untuk belajar terus. Ya, Iya, Bunda. sekarang muda Bu Titi kan saya tadi udah cerita, masa saya dulu jadi guru itu Bu Titi, nggak ada kami bisa akses ngeliat contoh orang gimana ngajar yang baik, gimana cara membuat RPS yang baik, bagaimana membuat materi yang baik. Nggak ada, kami belajar itu ya belajar dari teman ke teman, dan pengalaman dari hati yang mau bekerja keras. Itu aja dulu, karena kami nggak punya, dulu nggak ada HP, nggak ada YouTube, nggak ada semuanya. TV hitam putih itu yang kami lihat dulu. Nah, sekarang nggak ada alasan untuk guru tidak mau belajar. Karena banyak banget sumber untuk belajar. Itu ya, Bu Titi ya. Iya, Apa namanya, profesional. Karena jadi beban pikiran saya juga, Pak Mirhan. Ini jadi beban saya karena saya sebagai dosen saya lakukan. Karena kebahagiaan saya sebagai dosen tuh anak didik saya sukses. Gitu. Itu ya, Bu Titi. iya Monggo, sih. silakan Pak Mirhan. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Titi Herlina. Iya, Ini untuk Bu Titi dan teman-teman yang lain semuanya. Kuncinya satu, Bapak Ibu. Jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk berlatih. Artinya, ini adalah pengalaman Bapak Ibu. Ibu patut bersyukur. Masih banyak guru-guru PAI yang belum mendapatkan kesempatan PPG. Nah, Bapak Ibu sudah diberikan kesempatan. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk berlatih. Bagaimana kita bisa tampil di depan murid yang bisa diterima dengan sepenuh hati. Kemudian ilmu-ilmu dari modul-modul yang Bapak Ibu pelajari bisa diterapkan. Itu yang terpenting. Bukan amin. sekedar ikut PPG, kemudian Bapak Ibu lulus selesai, bukan itu yang kami harapkan. Yang kami harapkan adalah Bapak Ibu ada perubahan yang mendasar, bisa memberikan sesuatu yang lebih pada saat Ibu selesai PPG. Itulah Bapak Ibu yang tanggung jawab yang lebih besar, bukan hanya saat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semangat semuanya, semangat untuk berubah, semangat untuk memberikan yang terbaik pada siswa-siswi kita. Ya, Bapak Ibu semua, dan kami yakin, LPTK yakin Bapak Ibu bisa. Jadi tetap semangat, tetap jangan berhenti belajar, karena kita adalah pembelajar sepanjang hayat. Utubul ilma minal mahdi ilalah. Demikian Bunda, terima kasih. Ya, ya. Makasih Pak Mirhan. Ini kolaborasi yang sangat apa ya, bersinergi ya Pak Mirhan. Kita ternyata pikiran kita sama ya, keinginan kita, semangat kita tuh sama Pak Mirhan. Saya ingin Betul. guru-guru tuh cerdas semua gitu ya. Apa ya, mau gitu, ada kemauan untuk memperbaiki diri. Sama saya bisa membaca itu dari kata-kata Pak Mirhan, dari ungkapan-ungkapan Pak Mirhan. Mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan, diberi keterbukaan hati dan pikiran, nggak mau hanya sampai di sini, tapi harus ada sesuatu yang lebih setelah ini. Itu ya Bapak Amin. Ibu ya. Mbak Listi, Ibu rasa itu yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Insya Allah